saja. Tetapi terima kasih Tuhan Roh Kudus, Engkau yang memaksa kami, Engkau yang menyeret kami untuk hadir di tempat ini. Dan kami mau Tuhan mendengarkan setiap ketetapan-ketetapan-Mu, mendengarkan setiap firman-Mu, dan hidup kami diubahkan oleh firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami yang bersih, tanah hati kami yang subur, sehingga setiap benih-Mu Tuhan, benih firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Hidup kami berbeda, hidup kami berubah ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, ambil alih tempat ini. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini. Dan semua yang bukan dari Tuhan kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Api Tuhan di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang terikat dilepaskan. Dan engkau menjadi manusia baru, terkoneksi dengan ruang tata, mengalami segala kebaikan Tuhan. Mulai dari hari ini terjadilah atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita? Kabarnya sudah nyolok semua? Yang masih baru datang di tempat ini baru pertama kali, coba bangkit berdiri. Yang baru pertama kali, katakan welcome home. Kasih tepuk tangan. Kalian masuk di dalam keluarga kerajaan surga. Jangan merasa asing. Di sini kita akan belajar firman, dan sejak engkau tahu kebenaran firman, hidupmu pasti berubah, berbeda. Amin. Yang tidak berubah berarti kabelnya nggak nyolok-nyolok. Kabel apa Bu? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ya, yuk kita hari ini belajar menjaga stamina manusia roh. Menjaga stamina manusia roh kita. Saya melihat banyak dari doa-doa dari keluarga kerajaan surga itu dikabulkan. Yang pekerjaannya dulunya cuma sedikit diperbesar kapasitasnya. Yang dulu dipercaya cuma sedikit, sekarang dipercaya banyak hal. Tapi tidak disertai dengan rohmu yang diperbesar kapasitasnya. Akibatnya kamu masuk IGD, kamu harus diinfus, kamu harus disuntik, kamu harus tepar. Karena apa? Doamu dikabulkan. Perbesar Tuhan kapasitas saya, berkati kami berkelimpahan. Ketika kabelmu nyolok, doamu dijawab. Kau dipercaya banyak hal oleh Tuhan, tapi tidak disertai dengan membangun manusia rohmu. Akibatnya depresi, stres, sampai di rumah sakit mah, pala pusing. Iya kan? Betul apa betul? Betul. Bagi yang bekerja di kantor-kantor, engkau merasakan seperti itu. Kecuali suami saya. Kecuali suami saya. Karena apa? Setiap hari saya mencoba untuk terus berdiskusi dengan beliau, dan sebesar apapun yang dipercayakan kepadanya tetap happy. Ya suamiku ya. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya mau ambil yang firman Allah yang hidup ya. Shalom yang ikut Zoom. Ya, ada yang ikut Zoom ya? Berapa orang? 12 orang, 12 murid Yesus. Jadilah setia ya, jangan ada yang jadi Yudas. Awas ya. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23, firman Allah yang hidup berkata begini. Semoga Allah damai sejahtera itu menjadikan saudara benar-benar apa? Bersih serta berserah kepadanya, dan semoga apa? Roh, jiwa, dan tubuh saudara tetap apa? Kuat dan tidak bercela sampai hari Tuhan kita Yesus Kristus datang lagi. Amin. Ini sebuah standar yang tinggi. Ternyata Tuhan mengurusi roh, jiwa, dan tubuh.
Makanya saya selalu bilang yang sakit-sakit ini berarti kabelnya belum connect, ya. Ayo dikonekin dulu. Dan kau belum banyak firman yang kau tangkap, sehingga manusia rohmu belum connect dengan ruang tahta, sehingga tubuhmu sakit. Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Ya, tadi dibilang bahwa sampai nanti hari Yesus Kristus datang lagi, artinya kita harus setiap hari menjagai stabil tubuh, jiwa dan roh kita. Ya, karena kan kita nggak tahu Yesus datang kapan, betul nggak? Berarti setiap hari harus memastikan tubuh, jiwa dan rohmu baik-baik saja, kuat dan tidak bercela. Kuat dan tidak bercela. Waktu kamu bercela, ini baju putihnya jadi kotor di roh. Waktu baju putihnya kotor di roh, sasaran tembakan terhadap iblis itu aku jadi sasaran yang empuk. Makanya selalu saya bilang, kalau ada dosa, kalau ada kesalahan, segera akui, segera beresi sebelum matahari terbenam. Engkau konflik dengan atasanmu, engkau konflik dengan teman kerjamu, engkau konflik dengan anakmu, dengan mertuamu, dengan orang tuamu, segera beresi. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang krusial. Engkau ambil celah itu dan engkau tidak segera beresi, engkau bercelah, dan itu seperti membuka pintu gerbang alam maut. Sakit datang, malapetaka datang, gitu loh. Sementara yang Yesus kerjakan itu sudah dahsyat. Kolose 2 14 sampai 15. Ya, ini dibilang ini ya, segala dosa pelanggaran kita membuat kita punya yang namanya surat hutang. Surat hutang itu sudah dihapus, ya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Setiap orang masing-masing membawa namanya surat hutang. Tapi di hadapan tahta Tuhan, kalau engkau percaya Yesus Kristus, engkau mengakui dosamu, engkau bertobat, jalan dengan kebenaran, jalan dengan Roh Kudus, semua surat hutangmu lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Dan iblis tidak bisa mendakwa hidupmu. Ketika hari ini iblis mendakwamu dengan sakit penyakit, dengan kekurangan, dengan segala macam masalah di dalam hidupmu, itu artinya engkau masih membawa surat hutang. Segera beresi dan jangan menyentuh dosa. Sesimpel itu loh. Waktu kamu tidak membawa surat hutang itu, kamu aman dalam pengcoveran yang maha kudus. Ada malaikat Tuhan, ada pasukan bala tentara surga, ada firman, ada Roh Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus sendiri beracara atas hidupmu. Ayat 15, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Semua dampak dari dosamu itu adalah akibat dari kuasa kegelapan yang disebut dengan dosa, iblis, dosa dan maut. Itu membuat engkau mengalami yang namanya rupa-rupa kerugian, sakit penyakit, semuanya. Yang keroknya itu. Si iblis itu sudah dilucuti, digiring di depan alam semesta. Sudah kalah. Itu loh, ayat itu berbicara begitu. Tapi kenapa banyak anak Tuhan masih kalah? Kan gitu. Ya kan? Banyak anak Tuhan masih kalah karena engkau nggak ngerti firman Tuhan. Ya. Nah, selama engkau tidak ngerti firman Tuhan, engkau nggak ngerti bahwa ada standar yang tinggi yang Tuhan tetapkan atas hidupmu, bahwa roh, jiwa dan tubuhmu itu harus kuat dan tidak bercela. Makanya
banyak orang yang meninggal ketika rohnya keluar dari tubuhnya, dia tidak siap. Karena apa? Dia tidak menjagai roh, jiwa, dan tubuhnya. Waktu rohnya keluar, kaget. Sebab dia di dalam kegelapan. Sementara Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 sudah saya suruh menghafal terus, ya kan? Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3 apa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi daripadanya. Jadi, waktu engkau mengucapkan firman, engkau menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sakit menjadi sembuh, engkau harus mengucapkan firman. Dompetmu menipis, engkau harus berkata kelimpahan terjadi. Sebab Yesus memberikanku hidup yang berkelimpahan. Engkau ciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan apa? Mulutmu tuh mengucap firman. Tapi seringkali yang terjadi adalah ucapan apa? Kata-kata negatif. Menyalahkan banyak orang, menyalahkan sesamanya, bahkan dia akan menyalahkan tuh, padahal kamu sendiri yang salah. Ayat 4 dan ayat 5 itu bicara apa? Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4 bicara apa, Pak? Yohanes 1 ayat 4. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak akan menguasainya. Kalau orang itu terus di dalam firman, berarti terang di dalam dia. Kapanpun Yesus datang, Yesus kan datang bisa rapture, katanya rapture gitu ya. Terus Yesus datang juga bisa mendatangi kita satu persatu, kita dibawa pulang, sudah waktunya pulang. Waktu rohmu penuh dengan firman, ada terang. Keluar dari tubuhmu, tidak tinggal di dalam kegelapan. Enggak ada. Yang ada adalah terang. Sebab firman itu sudah mencetak terang di dalam dirimu. Orang yang terus tinggal di dalam firman, rohnya tuh bersinar, kelihatan. Nah, bagi yang pelihat-pelihat, yang matamu, rohanimu buka ya, jangan ada penyesatan di antara kita. Ya, kalau matamu melihat seseorang ini di dalam kegelapan dan dia bernubuat, dia malah berkata tentang penglihatan-penglihatan, dia berkata tentang hal-hal yang roh, tapi dia sendiri rohnya gelap, gak usah didengerin, karena itu penyesat. Oke? Engkau yang punya karunia-karunia, engkau yang dikatakan aku punya karunia nubuatan, aku punya karunia penglihatan, pastikan bahwa rohmu itu dipenuhi dengan firman Tuhan, maka engkau tidak menyesatkan banyak orang. Oke ya, jadi perhatikan 1 Tesalonika 5 ayat 23, bahwa roh, jiwa, dan tubuhmu tetap harus kuat, tidak bercela sampai hari Tuhan kita Yesus Kristus datang. Ya, nah tadi saya di awal bercerita bahwa ada banyak doa-doa anak-anak Tuhan itu dikabulkan karena sudah belajar nyolok ke kabel itu tadi loh, ya kan? Damai sejahtera, sukacita, hidup dalam kebenaran, itu kamu nyolok dengan ruang tahta. Waktu kamu berdoa, doanya didengarkan. Makanya Winsya tadi langsung sembuh, karena dia berusaha untuk nyolokkan kabelnya. Tapi kadang-kadang juga lepas. Tapi pastikan bahwa mulai hari ini jangan bermain-main dengan kabel, dengan 3 hal itu tadi. Waktu engkau mulai diberkati, segala sesuatu menjadi besar tanpa disertai dengan kapasitas rohmu yang diperbesar. Engkau akan berkata,
semuanya sia-sia. Salomo dalam kitab Pengkhotbah berkata gini. Salomo 2 ya, Salomo 2. Pengkhotbah 2. Di ayat 4 dia berkata, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Aku membangun rumah-rumah. Bahkan dia membangun rumah ibadah kan, bait suci. Ayat 5, aku membuat kebun-kebun, mengakhirinya dengan baik. Ya kan? Ayat 7, aku punya budak-budak, aku punya semuanya. Ayat 9, aku jadi lebih besar daripada siapapun. Salomo berkata begitu. Ayat 11, Pengkhotbah 2 ayat 11, dia bilang gini, tapi ternyata semuanya itu sia-sia dan usaha menjaring angin. Perkataan Salomo ini pasti menjadi banyak gumbaman dari kalian yang hari-hari ini sudah mulai di-stretch sama Tuhan, diperbesar kapasitasmu, iya kan? Engkau dipercayakan banyak hal, tapi tiba-tiba kamu merasa kosong di sini. Aku bisa beli semuanya, aku bisa dapatkan semuanya. Semua orang tunduk kepadaku. Kau bisa berkata begitu. Tapi di dalammu kosong. Dan engkau mulai putus asa. Mulai yang namanya GERD itu naik. Mulai yang namanya jantung itu kemot-kemot. Mulai yang namanya gejala-gejala stroke. Ada begitu banyak hal yang membuat kamu seperti dipepatkan ke tembok sama Tuhan dan berkata, tanpa aku kamu tidak bisa mengerjakan apa-apa. Di titik di mana engkau merasa lelah dan capek dan putus asa, itu juga dialami oleh Salomo. Ayat 20, Pengkhotbah 2 ayat 20 berkata, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. 23, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram. Ini pun sia-sia. Bapak Ibu yang hari ini dengar firman, dan engkau mungkin anakmu atau temanmu atau bosmu nggak dengar apa yang disampaikan di sini. Engkau membawa berita ini, kau harus tangkap. Nanti sampaikan kepada mereka yang nggak ngerti firman. Kasihan lo mereka. Ya, nah hari ini kita mau belajar. Waktu engkau di-stretch, engkau diberi kepercayaan banyak hal oleh Tuhan, engkau harus memperbesar manusia roh. Dunia dengan segala isinya itu disebut sistem Babel atau sistem dunia, ya, sistem dunia atau sistem Babel, atau anak-anak dunia, atau semua yang bukan firman, cara berpikir yang dari dunia, cara bisnis yang dari dunia, cara berperilaku yang dari dunia, itu disebut sistem Babel. Sistem dunia berkata, ketika masalah datang, masalah itu menekan hidup saya, betul ya? Ketika masalah itu datang, masalah itu menekan hidup saya, menekan tengkukmu. Berarti masalah itu nyentuh hidupmu. Tetapi sistem kerajaan surga, Roma 8:28 berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi ada perbedaan. Yang mau saya sampaikan hari ini, posisimu itu tetap di dalam kebenaran atau engkau mau mulai memakai sistem dunia. Waktu engkau memakai sistem dunia,
segala masalah itu menekan hidupmu. Tetapi kalau engkau tetap bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan, engkau bisa berkata Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, tadinya belum tahu. Tapi ketika masalah itu menekan dan itu tidak menyentuh hidupmu, karena masalah itu sudah ada di bawah kakimu, kamu adalah lebih dari pemenang. Posisimu itu sudah di atas. Makanya awal tahun saya selalu berkata naik, jangan ada di bawah. Maksudnya apa? Semua ikatan dunia lepaskan, semua kecenderunganmu lepaskan, semua kelemahanmu bereskan. Naik, bukan Tuhan yang turun loh. Kalau Tuhan yang turun, kamu doa, Tuhan turun mendatangimu, tapi kamu tetap memakai pola pikirmu yang lama. Tuhan hanya memberimu damai sejahtera. Ketika kamu berdoa, Tuhan memberimu ketenangan. Itu Tuhan turun kepadamu mendengar doamu. Tapi kalau kamu naik, kamu melepaskan semua ikatanmu, kamu hidup di dalam firman Tuhan, nurut sama Roh Kudus, nuntun setiap hari, kamu nurut, itu namanya kamu naik. Waktu kamu naik, masalah apapun yang kau alami di bawah kaki, bukan menekan. Dan engkau baru bisa berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Beda loh. Saya mau pola pikirnya disamakan dulu. Engkau hadir di tempat ini bukan iseng-iseng berhadiah mau ketemu Bu Ani, tapi engkau hari ini sedang saya beritahu pola pikir yang dari kerajaan surga, yang seringkali masih nyampur dengan dunia. Itu akibatnya banyak hal yang gak bisa dahsyat gitu loh hidupmu, ya. Jadi banyak anak Tuhan itu manusia rohnya lemah. Mengapa? Karena masih dimiliki oleh roh-roh dunia, belum dimiliki sepenuhnya oleh Roh Kudus. Galatia 4 ayat 1-3. Ya. Jangan ada yang ngantuk, temani saya sini ikut khotbah ya. Jangan ada yang keluar, jangan ada yang keluar. Jangan ada yang keluar. Kenapa keluar? Mau ke toilet. Oh. William mau pergi, mau ada acara Paskah ya anaknya. Oke. Ya, selamat bertugas, selamat melayani di tempat yang lain. Oke. Ya. Galatia 4 ayat 1-3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sesungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Waktu surat hutangmu tadi dibayar sama Tuhan, engkau itu tuan, engkau itu anak Allah, ya. Tapi banyak anak Tuhan sudah ditebus dosanya jalan terus. Betul ya? Namanya kamu belum akil balik. Itulah kenapa anak-anak Tuhan yang masih dosanya jalan terus, berkatnya seret, duitnya seret, nggak mak dong gitu. Loh, Yesus itu datang memberimu hidup yang berkelimpahan. Kenapa kamu cerit? Ayo, kenapa? Kamu masih belum akil balik. Kamu masih dimiliki oleh roh yang lain. Apa itu? Kemarahanmu, kesombonganmu, kecongkakanmu, kemalasanmu, delaymu. Roh Kudus ngomong apa? Entar sok. Delay.
waktu Roh Kudus terus memberitahumu kepadamu dan engkau delay terus, dia undur sehingga engkau dimasuki roh yang lain. Itulah kenapa berkatmu pakai usahamu sendiri. Ini buat pengusaha-pengusaha, beres ya hidupmu. Karena anak-anak Tuhan itu lagi dipakai dinaikkan. Tuhan gak pakai orang fasik loh. Tuhan pakai anak-anaknya. Tuhan pakai orang benar untuk ambil alih semua sistem di dunia ini. Nah, kalau kamu terus kok kompromi terus dengan dosa, bagaimana Tuhan mau pakai kamu? Ada banyak hal yang sedang dipercayakan kepada anak-anak Tuhan. Persiapkan diri, ya, jangan dimiliki oleh roh yang lain. Kembali ke Galatia 1, saya ulang. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris, saya dan Bapak Ibu semua adalah ahli waris kerajaan surga, belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Ayat 3, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada hal ya. Kalau hari ini engkau berkata, aku anak Tuhan, tapi masalah terus datang menimpamu, menekan hidupmu, sakit terus, anaknya sakit terus, suaminya sakit terus, istrinya gantian sakit, dompetnya bolong terus, santai roh, beres. Berarti aku belum akil balik. Apa yang ini? Oh sakit hati, oh aku mulai selingkuh, oh aku mulai jorok porno cabul, oh aku mulai serakah, oh aku mulai mamon lagi. Beresin, beresin, ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21, saya harap ini sudah menjadi ayat hafalanmu. Ya, roh-roh dunia itu apa? Yaitu Galatia 5 19 sampai 21 itu roh-roh dunia. Cabul, cemar, hawa nafsu, penyembahan berhala. Ingat ya, keserakahan sama dengan penyembahan berhala ya. Kolose berapa? Ayat 5 ya. Itu bahwa keserakahan itu termasuk penyembahan berhala. Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, itu semuanya adalah roh-roh dunia. Hafalkan sendiri. Jadi engkau cabut sendiri semua yang merupakan roh-roh dunia. Jangan kau campur dengan yang menurutmu ada Roh Kudus di dalammu. No, tidak. Waktu kamu masih punya roh pahit, Roh Kudus itu nggak di dalammu. Waktu kamu masih punya roh dusta, Roh Kudus nggak di dalammu. Nggak bisa nyampur. Bapak Ibu yang sudah pelayanan, yang kau sibuk setiap hari ibadah sono sini, engkau merasa nyaman bahwa Roh Kudus yang di dalamku, aku sudah ibadah sudah ini. Tapi kalau dusta jalan terus, sombong jalan terus, iri hati, cabul, jorok terus, jangan harap Roh Kudus di dalam, nggak bisa nyampur. Lanjut. Sekarang bagaimana supaya roh saya kuat? Ingat ya, orang yang memiliki roh-roh dunia tadi, yang di Galatia 5 19 sampai 21 tadi, dia seperti pintu buat alam maut. Pintu buat kamu iri, kamu buka pintu alam maut. Iblis deng datang menyerang. Kamu dusta, kamu buka pintu alam maut yang sudah diselesaikan Yesus. Iblis datang menyentuh hidup. Sementara Yesus sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut. Bagianmu adalah selesaikan dirimu sendiri dengan roh-roh itu. Paham ya? Saya
2024 engkau mengalami segala kebaikan Tuhan dan janji-janji Tuhan. Amin. Jadi engkau segera urusi roh-roh itu. Ya. Bu, kenapa Ibu setiap kali khotbah itu selalu sama sih? Karena setiap kali saya sampaikan firman, belum tentu yang saya sampaikan ini walaupun diulang-ulang engkau kerjakan. Betul apa betul? Makanya harus diulang-ulang. Ya roh? Saya melihat dengan pasti engkau mengalami progres dalam segala aspek. Kalau roh-roh yang menguasai dirimu itu yang harus kau perangi, dirimu sendiri itu sudah bebas, kamu sudah bebas, baru engkau pasti akan mengalami yang namanya terobosan demi terobosan. Nah ini saya itu belum melihat, cuma segelintir itu pun berat lagi. Udah, Ibu, aku mulai bebas, aku mulai ngerti ini sekarang. Nanti berat lagi, nggak stabil gitu. Ini sebagai seorang ibu saya itu, aduh gregel ya, iya caranya. Ya sudah, diulang-ulang sampai mereka Amin. Oke. Bagaimana supaya roh saya kuat? Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu bicara apa? Walk with the Spirit. Hiduplah taat dengan pimpinan Roh Kudus. Maka kamu akan menginjak perbuatan-perbuatan daging tadi. Bagaimana supaya engkau bisa hidup di dalam roh? Izinkan Roh Kudus itu menuntun hidupmu dan engkau dengar-dengaran. Maka segala hawa nafsu, seks, kemudian iri hati itu kamu injek. Tapi kan kamu nggak bisa sendirian. Harus bersama siapa? Bersama siapa? Setiap kali Roh Kudus berkata-kata, engkau dengarkan, engkau ikuti. Roh Kudus bukan roh yang terus tiba-tiba engkau harus worship 5 jam. Enggak. Engkau harus belajar firman 23 pasal sehari. Bukan begitu. Dia menegurmu dengan hal yang kecil. Contoh, bangun, masuk lagi ke dalam selimut, ya, harus ditelepon dulu. Bangun. Ayo doa ya kan? Lah, Roh Kudus ngomong gini, urusi anakmu, jangan sibuk terus. Tuhan, saya kan pelayanan. Urusi anakmu, jangan sibuk terus. Tuhan, saya ini ngurusi pekerjaannya Tuhan loh. Roh Kudus ngomong, urusi anak. Terus tidak diurusi, anaknya sakit. Loh, terus saya disalahkan Tuhan. Aku sudah nyembah ibadah, kok anakku sakit? Lah kan Roh Kudus sudah memberitahu, urusi anak. Bukan perkara rohani loh, sepertinya. Tetapi itu firman Tuhan yang berkata, istri-istri tunduk pada suaminya, istri-istri mengurusi anak-anaknya. Anak-anaknya berkata, berbahagia mendapatkan seorang ibu yang mendapat puji-pujian dari Tuhan. Betul loh? Amsal 31. Anak-anaknya merasa berbahagia dapat seorang ibu yang takut akan Tuhan. Betul kan? Sepertinya bukan perkara rohani, tetapi sebetulnya itu firman Tuhan. Roh Kudus selalu menegur kita, walaupun sepertinya bukan hal yang rohani, tapi semuanya selaras dengan firman. Kalau Roh Kudus berkata gini, tinggalkan istrimu, ada seorang suami yang lebih baik. Tinggalkan suamimu, ada suami yang lebih baik.
suamimu kan belum taat sama firman toh, tinggalkan aja. Ini ada hamba Tuhan, kamu dengan hamba Tuhan ini aja. Itu sesuai firman gak? Tidak. Jadi Bapak Ibu mesti pintar sekarang. Kalau ada saya mendengar suara Tuhan dan itu tidak sesuai dengan firman, maka itu bohong. Ayo kita masuk di slide pertama ya. Mas Yosi, terima kasih sudah menolong saya membuat PPT-nya. Nanti kalau ada yang mau minta silahkan hubungi Mas Yosi. Slide yang pertama, saya lupa ya, tak tahu lah. Yang pertama ya. Jadi hari ini kita belajar membangun manusia roh, menjaga stamina manusia roh. Mengapa kita harus menjaga manusia roh kita? Kalau Bapak Ibu nanti pelajari di Wahyu 14 sampai dengan 18, Babel itu diruntuhkan. Kalau engkau masih memakai pola sistem Babel, engkau pasti runtuh. Bisnismu runtuh, pekerjaanmu runtuh, apapun yang kau usahakan runtuh karena engkau memakai sistem Babel. Sistem Babel adalah pola kehidupan yang dicetak dari pola dunia. Makanya Tuhan berkata di Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun bisa punya dua tuan, aku dan Mamon. Sistem Babel mencetak manusia mengandalkan uang, tapi bukan Tuhan. Semuanya diukur pakai uang. Kita memang masih membutuhkan uang, tetapi uang budak kita. Waktu kita butuh untuk membeli rumah, ada uang. Waktu kita butuh untuk memberi makan di lapas-lapas, ada uang. Tapi fokus kita Tuhan. Sembah Dia, tinggikan namanya, layani Dia. Uang itu datang. Sistem Babel enggak begitu. Kerja pagi sampai malam, muter begitu terus. Enggak ada Tuhan di situ. Yang ada uang. Waktu kesehatanmu merosot, uang tidak bisa menolong. Hanya Tuhan. Loh, sampai Singapura akhirnya game over. Ya loh? Berarti uang tidak bisa menolong, hanya Tuhan yang bisa menolong. Nah, waktu kita membaca kitab Wahyu, sekali lagi selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, fokusnya bukan kepada antikris, fokusnya bukan segala macam meterai-meterai yang akan dibuka, segala bencana-bencana yang akan terjadi. Itu memang akan terjadi, tetapi hanya terjadi bagi orang-orang yang di dahinya tidak ada meterai milik Yesus, tapi milik Babel, milik dunia. Itu pasti hancur. Bapak Ibu perhatikan bisnis teman-temanmu hari ini pada hancur karena mereka menyembah Mamon, bukan Yesus, menyembah yang lain. Ya, jadi pastikan bahwa engkau hanya melayani Tuhan saja, pakai pola dari kerajaan surga. Ingat sekali lagi Wahyu 7, ya, Wahyu 7 nanti pelajari sendiri. Alkitab berkata bahwa ada malaikat Tuhan yang diutus untuk memeteraikan di dahi mereka yang mana itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saya pastikan bahwa semua yang hadir di KKS ini, engkau diberi tanda yang dari Tuhan. Kalau hari ini kau masih memakai sistem Babel, lepaskan meterai itu. Tuhan, aku nggak mau Tuhan ada tanda milik dunia. Beri aku tanda di dahiku adalah aku milik Yesus. Waktu engkau perjamuan kudus olesi milik Yesus selamanya. Pola pikirmu nanti jadi berubah. Waktu engkau kuduskan pikiranmu sesuai dengan firman. Mengapa harus membangun manusia roh? Ya, ini kan pertanyaan ya. Kenapa saya harus membangun manusia roh? Kejadian 1 ayat 26 berbicara apa?
Mari kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Ya kan? Tuhan, Bapa, Putra dan Roh Kudus berkata, mari kita ciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Allah itu apa? Roh. Maka sebetulnya kita ini juga adalah manusia roh. Makanya yang harus diperbesar kapasitasmu adalah manusia rohmu. Yohanes 4 ayat 24 itu berkata apa? Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi sekali lagi, kenapa kita harus membangun manusia roh? Sebab engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah roh. Jangan sibuk-sibuk ngurusi yang jasmani. Roh dulu. Waktu rohmu diurusi, waktu jiwamu tidak lagi terikat dengan hal-hal dunia, engkau tidak dimiliki oleh roh yang lain. Tuhan berkata segala sesuatu ditambahkan kepadamu tanpa bergumul. Yang kedua, kenapa saya harus membangun manusia roh saya adalah mengembalikan otoritas manusia sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata apa? Kok enggak ada yang hafal namanya? Yohanes 1 ayat 12, yang percaya Yesus disebut anak Allah, diberinya kuasa sebagai anak Allah. Waktu kamu jadi anak Allah, otoritas dan kuasamu besar. Engkau bisa berkata, hujan berhenti. Kalau hujannya nggak berhenti, ya sudah. Tapi di saat-saat kamu butuh pertolongan, mulutmu mengucapkan sesuatu powerful. Ketika engkau berdoa untuk yang sakit, jadilah sembuh, sembuh. Mengembalikan otoritas dan kuasa. Engkau anak-anak Allah yang tadinya anak dunia menjadi anak. Sekarang ini Bapak Ibu nggak bisa pelayanan yang daging ya. Pelayanan daging itu ya putih, pokoknya stone muka. Roh Kudus sudah menegurmu, abai. Berarti kamu nggak bawa Roh Kudus. Itu pelayananmu daging. Bisa nggak pelayanan di sini? Sangat bisa. Tapi waktu pelayananmu daging, engkau tidak berdampak, tidak membawa realita Tuhan. Yang sakit tetap sakit, nggak ada dampaknya. Kau nggak membawa dampak. Itu pelayanan daging. Mengembalikan otoritas manusia sebagai anak Allah. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Yang ngikuti KKS pasti tahu bahwa Markus 16 ayat 15 sampai 20 adalah orang sakti. Orang sakti mengusir setan, numpang tangan pada orang sakit sembuh, ya. Tidak bisa digendam, tidak bisa disantet. Bu, Ibu terlalu sering khotbah seperti itu. Masalahnya engkau sudah praktek apa belum? Waktu engkau didatangi oleh orang-orang yang kena santet, engkau bisa nggak nolongin mereka? Itu loh. Harusnya bisa melepaskan mereka dari semua gendang, dari semua santet, menolong, mendoakan mereka. Engkau bisa karena engkau orang sakti. Aku percaya Yesus, maka ada tanda-tanda ini: mengusir setan, menyembuhkan orang, tidak minum racun maut, tidak mati. Terus punya bahasa-bahasa yang baru. Bahasa yang baru, Bapak Ibu yang belum memiliki bahasa roh, minta. Karena bahasa roh tanda bahwa engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Waktu engkau punya bahasa roh, engkau punya bahasa rahasia dengan Bapamu di surga, dan iblis tidak bisa cawe-cawe. Cawe-cawe itu apa? Kucampur, nguping,
nguping. Dewi lagi doa apa sih itu? Oh dia pakai bahasa biasa. Wah aku tahu itu. Tapi kalau kamu pakai bahasa roh yang keluar dari rohmu, yang dikuasai oleh Roh Kudus, bahasa rahasia, dan iblis tidak bisa ikut campur atas persoalan ini. Lukas 10 ayat 20. Saya minta tolong dibacakan ya. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya. Roh-roh dunia itu sebetulnya takluk kepadamu. Karena apa? Lah surat hutangnya tadi kan sudah dirobek-robek toh. Sudah dilucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Jangan bikin dosa lagi. Maka engkau powerful di roh, engkau itu bisa mengusir setan. Roh-roh jahat itu tunduk kepadamu. Waktu roh-roh jahat itu melihat engkau itu, mereka gemetar, tunduk kepadamu. Tapi sukacitamu bukan karena itu. Sukacitamu karena namamu tertulis di dalam kerajaan surga. Artinya apa? Udah nyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Ada banyak anak-anak Tuhan yang hari ini namanya belum tertulis dalam buku kitab kehidupan. Kenapa? Ada yang kemungkinan dihapus, ada yang memang dia masih abu-abu, ya, sehingga memang namanya belum tertulis. Jadi dia ragu-ragu mau ikut dunia atau mau ikut Yesus ya. Ikut Yesus kok susah ya, kok ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ikut dunia, nanti ikut Yesus, nanti ikut dunia lagi. Namamu belum tertulis. Daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Itu yang ketiga. Kenapa kita mesti membangun manusia roh kita? Karena daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. 1 Korintus 15 ayat 50. Mau dibacakan enggak? 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ya, jadi jelas ya, roh kita ini nanti yang hidup selama-lamanya, itu yang harus kita urusi. Tubuh kita ini hanya tempat untuk roh kita berada, ya. Jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita harus diselaraskan dengan firman, supaya tadi 1 Tesalonika 5 ayat 23, roh, jiwa, tubuhmu kuat dan tidak bercela. Nah sekarang bagaimana saya menjaga manusia roh saya tetap menyala-nyala? Bagaimana saya menjaga manusia roh saya tetap menyala-nyala? 1, jangan membuka akses dengan alam maut yang tadi Galatia 5 19 sampai 21. Waktu kamu fight dengan suamimu, ya kan, enggak segera diselesaikan, itu sudah buka pintu maut. Maka tiba-tiba rohmu lemah, loyo, lunglai, tak berdaya. Kamu susah untuk doa, kamu susah deklarasi firman karena terlanjur sakit hati. Udah ya? Nanti tiba-tiba kepalanya sakit, tiba-tiba mahnya kambuh, tiba-tiba bengeknya kambuh. Kayak gitu loh. Ya? Tidak membuka akses dengan alam maut. Yang kedua, menyadari bahwa Christ in me, the hope of the glory, itu ada padaku. Ya, itu Kolose 1 ayat 27. Pak Pendeta minta tolong dibacakan Kolose 1 ayat 27. Ini yang terus menerus Tuhan berbicara kepada saya dari awal tahun sampai dengan hari ini. Tidak pernah itu ayat berhenti dari telinga saya. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberi
memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus ada di tengah-tengah kamu, Christ in you, the hope of glory. Bagaimana supaya Roh Kristus itu diam di dalam saya sudah tidak dimiliki oleh roh-roh dunia. Ayo fokus. Ini kalau bisa nangkap, Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang ajaib. Bagaimana supaya Roh Kristus itu diam di dalam saya, diam di antara kita, tinggal di dalam saya. Engkau jalan dengan Roh Kudus, engkau diterangi oleh firman Tuhan, engkau sudah tidak dimiliki oleh roh-roh dunia. Maka Roh Kristus itu diam di dalammu. Waktu Roh Kristus diam di dalammu, engkau pasti keluar lebih dari pemenang, sebab Dia sudah memenangkan iblis, dosa, dan maut. Engkau jadi nggak bisa berbuat dosa. Semua yang iblis coba goyang atas imanmu itu nggak bisa. Misalnya engkau mulai khawatir dengan keuanganmu, engkau bisa berkata tidak, bahwa Allahku adalah Allah yang mencukupkan segala sesuatunya. Dia Jehovah Jireh. Nggak sempat itu masuk ke dalam pikiranmu. Waktu sempat masuk ke dalam pikiranmu, engkau menjadi khawatir, itulah engkau membuka akses dengan alam maut, engkau digembosi. Sehingga tidak bisa deklarasi firman lagi. Gitu loh. Apapun celah dalam hidupmu, apapun kekhawatiran di dalam hidupmu, gak ada. Christ in me, the hope of glory. Ucapkan saja Bapak Ibu. Caranya piye? Ucapkan ayat-ayat yang kau baca itu, ucapkan, masukkan di dalam pikiranmu, doakan. Jadi kalau engkau berdoa itu enggak usah doa yang meremeh-meremeh kemana-mana. Firman Tuhan yang kau baca jadi rema, doakan, bahasa roh doakan, itu menjadi pola pikirmu, cetakanmu. Christ in me, the hope of glory, ada padaku. Aku sudah tidak dimiliki oleh roh-roh dunia. Aku mempersilahkan Roh Kristus diam di dalamku. Kalau engkau tidak punya Roh Kristus, engkau bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Ayo dibaca. Roma 8 ayat 9. Kalau di dalammu tidak ada Roh Kristus, engkau bukan milik Kristus. Jadi Bapak Ibu, jangan mengabaikan imanmu. Pokoknya percaya Yesus mati masuk surga. Loh, wong matinya masih lama loh. Hidupmu di dunia itu kan masih 70, 80. Lah mosok kamu mau dikuasai oleh masalah demi masalah? You mesti menang terhadap masalah. Roma 8 ayat 9 berkata apa? Yang keras. 1, 2, 3. Tetapi dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, ya toh? Kalau di dalammu tidak ada Roh Kristus, kamu bukan milik Kristus. Roh Kristus itu Yesus sekarang di sebelah kanan Allah. Segala kuasa otoritas diserahkan kepada Yesus. Kamu mengatakan kamu tubuh Kristus. Kepalanya kan Yesus yang ada di sebelah kanan Bapa. Kamu mengatakan tubuh Kristus. Kepala sama tubuh harusnya nyatu nggak DNA-nya? Nyatu dong. Kalau DNA-mu nggak nyatu dengan Kristus, pola pikirmu masih dunia, jangan ngomong kamu tubuh Kristus. Yesus kepala di atas, di sana di sebelah kanan Bapa. Kamu, kita jemaat adalah tubuh Kristus. Yesus punya DNA, kita juga punya DNA. DNA-nya DNA Kristus. Itu yang disebut Roh Kristus diam di dalam.
apapun yang Yesus kerjakan di dunia, apapun yang Yesus kerjakan, apapun yang menjadi pola pikir Yesus, apapun yang Yesus kerjakan, itu engkau kerjakan, itu jadi pola pikirmu. Engkau punya Roh Kristus. Roh Kristus pahit hati enggak? Roh Kristus tersinggungan enggak? Roh Kristus dorong pono cabul enggak? Bapak Ibu, ini serius. Hari-hari ini bukan waktunya lagi engkau bermain-main dengan imanmu, bermain-main dengan hidupmu, kompromi terus dengan dosa, pahit terus dengan suamimu, nyalain orang terus. No, stop. You mesti hidup selaraskan dengan firman. Waktu selaras dengan firman, engkau memiliki Roh Kristus. Waktu engkau memiliki Roh Kristus, powerful. Bagaimana engkau menghadapi orang yang di penjara sana? Kamu sendiri masih diikat oleh roh-roh dunia. Bagaimana tolong mereka yang masih di penjara sana, yang masih pikirannya dipenjara oleh roh-roh jahat? Kamu sendiri masih diikat dengan roh pahit, sombong, dusta, iri hati. Khotbahmu gak powerful, hanya datang, hai shalom, shalom, tetap semangat ya, masih ada Tuhan. Apa yang berdampak dalam diri? Enggak ada. Kalau Roh Kristus itu diam di dalam kamu, kamu membawa spirit yang berdampak kepada mereka yang mendengarkannya. Amin. Mau? Amin. Tidak hanya Bu Ana yang di penjara-penjara atau Pak Sugi atau yang sudah dipilih untuk menyampaikan firman. Engkau yang tinggal di kantor-kantor, engkau itu anak Allah loh. Ini masa kegelapan. Kalau engkau masih anak dunia, gelap, abu-abu, kadang gelap, kadang terang, oglangan, gelap, terang, mati lampu. Bagaimana engkau berdampak dengan teman-temanmu di kantor? Mesti panggil Bu Ana, nggak ada. Cuti. Loh iya dong. Lama anak-anak KKS yang sudah saya ajari setiap hari sampai nduwer setiap pagi 2:30 sudah nih makan firman. Setiap hari jam 3 nih makan firman. Engkau skip, silahkan engkau tetap jadi gelap. No powerful, nggak ada power. Dan hidupnya penuh dengan pergumulan. Rohmu gembos. Dan sekarang, puji Tuhan, roh penyesat itu sudah masuk. Kalian gak akan tahu, yang tinggal di dalam gereja itu ada yang bawa roh-roh penyesat. Kalian gak tahu. Kalau manusia rohmu tidak dibangun, tidak perkasa, gak akan tahu. Kau percaya pada setiap penglihatan, nubuatan, padahal yang pembawa tidak akurat. Gak ngerti kan? Oke? Jadi betapa pentingnya bahwa kamu harus membangun manusia rohmu. Engkau menyadari bahwa Christ in me, the hope of glory, itu tinggal di dalam saya. Galatia 2, 19-20. Ya, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Hukum Taurat itu maksudnya gini loh. Kamu mengerjakan firman Tuhan, harus ini, harus itu, harus begini, harus begitu, harus dituntun. Engkau tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat, tetapi Roh Kristus yang diam di dalammu. Engkau sudah diampuni, engkau membuat cinta kepada Tuhan. Tanpa disuruh engkau sudah mengerjakan setiap ketetapan Tuhan. Tapi bagi orang yang masih diduduki oleh roh-roh lain, firman Tuhan itu kayak hukum Taurat. Wah, aku harus gini, harus gitu, gak boleh ini, gak boleh itu. Itu artinya kamu masih tinggal di dalam hukum Taurat. Tapi kalau kau sudah dimiliki oleh Roh Kristus, dimiliki oleh Roh Kudus, tanpa disuruh-suruh,
engkau berkata, yes Tuhan, aku kerjakan. Yes Tuhan, aku lakukan. Tenang bagi yang sudah ngantuk, saya tinggal sebentar lagi. Yang ketiga, cara menjaga manusia roh tetap menyala adalah menghormati firman siapapun yang menyampaikan. Dengan cara apapun kita dengar firman, responi. Karena apa? Yohanes 6 ayat 63 berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi waktu kamu dengar firman, dengar firman, dengar firman, dengar firman, rohmu bangkit, rohmu hidup, rohmu besar, rohmu gemuk, rohmu perkasa. Jangan dengar apa kata dunia, kamu digembosi nanti. Biarkan firman itu yang adalah roh dan hidup mengisi pikiranmu. Jangan ada yang lain. Maka rohmu akan kuat, manusia rohmu akan terus kuat. Yang keempat, jangan padamkan Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 20. Jangan padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jangan padamkan roh itu tadi loh. Roh Kudus menegurmu, urusi anakmu. Aku ibadah Tuhan, urusi anakmu, ibadah Tuhan. Abai terhadap Roh Kudus ngomong, dia undur. Maka kamu diduduki oleh roh yang lain. Loh, gak ada Roh Kudus loh, roh yang lain. Waktu diduduki oleh roh yang lain, gembos manusia roh. Gitu loh, mudah sakit, mudah apalagi depresi, stres. Sekarang saya menghadapi banyak orang stres, sakit jiwa, padahal cantik-cantik, anak-anak kuliah loh, cantik-cantik, tapi sudah mau lulus tapi kenapa? Rohnya digembosi. Ini bapak ibu yang punya anak-anak remaja, punya anak-anak dewasa, ya, bapak ibu harus kontrol mereka, karena roh-roh ini sedang masuk di dalam anak-anak Tuhan. Waktu bapak ibu mengabaikan setiap ketetapan Roh Kudus, setiap Roh Kudus menegur engkau abai, maka di dalam dirimu timbul yang namanya kepasifan. Pasif itu gini, ibadah, tidak ada realita Tuhan, dia tidak berasa, udah pasif. Nanti waktu Roh Kudus hadir, datang menjamah, dia lagi bekerja, dibilang sesat. Aneh kan? Waktu dia mengabaikan Roh Kudus, maka dia dibuat menjadi pasif. Waktu pasif rohaninya, Roh Kudus hadir benar-benar menjamah, justru dibilang sesat. Inilah orang-orang yang mengalami depresi tingkat tinggi. Ujungnya dia akan hancur dalam segala aspek dalam kehidupannya. Ya. Yesaya 29 ayat 23 apa 13 ya? 13 ya kalau nggak salah. Yesaya 29 ayat 13, coba. Oh iya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, itu tadi. Yesaya sudah ngomong, kamu mengabaikan setiap Roh Kudus ngomong, engkau abaikan, engkau menjadi pasif. Ibadahmu hanya perintah-perintah yang dibuat oleh manusia. Oke ya, sampai di sini paham?
betapa pentingnya manusia rohmu harus diurusi, ya. Nah sekarang terus bagaimana menjaga stabilitas itu, tetap roh itu tetap besar, tetap berapi-api, tetap semangat, tetap sukacita, tetap damai sejahtera. Amsal 4 ayat 18 coba ditampilkan. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bapak Ibu, jangan padam nyala, padam nyala, padam nyala. Cahaya rembang tengah hari itu apa? Matahari di jam 12 siang. Ya, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Berhentinya itu di jam 12 siang, panas ngentak-ngentak itu, panas pol. Itu jalan orang benar, bukan kadang redup, kadang rohnya loyo. Enggak, you mesti terus seperti matahari bersinar terang. Itu jalan orang benar. Rohmu, manusia rohmu harus terus dijaga tetap seperti itu, ya. Terus yang kedua, manusia rohmu itu, ya, bahasa roh. Ya, ini bicara bahasa roh. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat bahasa roh, mintalah. Karena kelihatannya orang yang manusia rohnya sedang loyo itu, bahasa rohnya juga loyo. Yang keluar itu, ya loyo pokoknya. Enggak ada yang menghancurkan benteng-benteng yang dibuat oleh musuh. Enggak menggelegar gitu, enggak mengaum seperti singa. Loyo bahasa rohnya. Itu manusia rohnya loyo, ya. Dan itu ciri-cirinya orang-orang yang mulai manusia rohnya loyo itu naik turun, padam, kadang terang, padam terang. Terus kemudian bahasa rohnya juga loyo. Kemudian kalau di Markus 11 ayat 24 itu, setiap janji Tuhan itu harus dialami, tapi dia tidak mengalami janji-janji Tuhan, ya. Yang keempat, dia harus berdoa dengan suara keras, sebab ketika doa itu suara keras, doamu tuh jangan di dalam hati, doamu suara keras sampai telingamu dengar. Itu seperti engkau mengalirkan air hidup di dalam dirimu. Apa yang sudah saya sampaikan ini adalah perkara dasar, betul nggak? Tapi banyak orang mengabaikan loh. Bahkan frekuensinya itu dengan surga sudah nggak nyambung. Dengan firman ngantuk, dengan firman ngantuk, dengan firman ngantuk, itu frekuensinya nggak nyambung. Artinya bahwa manusia rohmu sedang digembosi. Firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera itu menjadikan saudara benar-benar bersih serta berserah kepadanya, dan semoga roh, jiwa, tubuh saudara tetap kuat dan tidak bercela sampai hari Tuhan kita Yesus Kristus datang lagi. Itu biar terjadi di dalam hidup, karena Tuhan sedang memberikan kapasitas yang besar kepadamu. Tuhan sedang mempercayakan banyak hal yang besar kepadamu. Tuhan sudah selesai dengan Babel, Tuhan sudah selesai dengan orang fasik. Tuhan sedang memunculkan engkau anak-anaknya Tuhan. Kalau manusia rohmu tidak kamu urusi, Tuhan mau pakai siapa? Engkau menyanyiakan korban Yesus di atas kayu salib. Engkau menyanyiakan surat hutangmu yang sudah disobek-sobek sama Tuhan. Dan engkau membiarkan roh-roh dunia itu menekan hidupmu. Dan engkau tidak menjadi siapapun. Padahal engkau anak Allah, terang dan garam. Saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat ditangkap oleh rohmu. Dan tahun 2024 ini, masa kegelapan, engkau manusia rohmu kuat, bersinar terang seperti rembang tengah hari, seperti matahari di jam 12 siang, terang dan semakin terang.
terjadilah atasmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau setiap kali saya habis khotbah begini ada yang bisa meresponi, dan saya panggil Pak Pendeta Sugi.